Program linier yaitu suatu metode untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari bentuk linier pada daerah yang dibatasi grafik-grafik fungsi linier. Jadi di sini kita bahas tentang program linier. Agar kalian tahu program linier itu apa, yaitu program linier suatu metode untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari bentuk linier pada daerah yang dibatasi grafik fungsi linier. Nah, berikut ini gambar daerah yang dibatasi oleh X lebih besar sama dengan 0. Nah, daerah yang dibatasi oleh X lebih besar sama dengan 0 itu daerah yang warna biru ini atau daerah yang dikasih warna biru ini kita bilanglah daerah yang diarsir. Inilah dia daerah penyelesaiannya untuk X lebih besar sama dengan 0. Di sini X, di sini Y. Jadi daerah yang diarsir itu ke sebelah kanan. Jadi ketika X lebih kecil sama dengan 0, daerah yang diarsir itu ke sebelah kiri. Nah, kemudian untuk yang Y juga begitu. Daerah yang dibatasi oleh kurva Y lebih besar sama dengan 0, kan di sini X, di sini Y. Jadi daerah yang warna biru di atas ini, nah dia daerah yang diarsir itu untuk Y lebih besar sama dengan 0. Kalau Y lebih kecil sama dengan 0, berarti daerah yang diarsirnya adalah daerah yang di bawahnya ini. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Gambarkanlah daerah yang dibatasi oleh pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 6, dan 3X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 12. Kita mau disuruh menyelesaikan ini, langsung kita buat di sini penyelesaian. Nah, dari pertidaksamaan yang pertama, yang ini 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 6. Dari sini kita misalkan Y-nya 0 untuk mendapatkan X. Kita misalkan Y-nya 0, maka yang tinggal 2X. Tanda pertidaksamaannya kita ganti menjadi sama dengan 6, maka X sama dengan 6 per 2. Jadi X itu sama dengan 3. Kemudian untuk Y-nya begitu juga, kita misalkan X-nya yang 0, maka yang tinggal Y-nya sama dengan 6. Itu untuk pertidaksamaan yang pertama. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua itu 3X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 12. Nah, dari sini kita misalkan Y-nya 0, maka yang tinggal 3X sama dengan 12, maka X sama dengan 12 per 3, jadi X sama dengan 4. Kemudian untuk 4Y sama dengan 12, maka Y sama dengan 12 per 4, Y-nya sama dengan 3. Dari pertidaksamaan yang pertama didapat titiknya itu 3,6. Dari pertidaksamaan yang kedua titiknya 4,3. Nah, setelah kita dapat titik-titiknya, kemudian langkah selanjutnya kita gambar daerah penyelesaiannya. Ini X, ini Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tadi dari pertidaksamaan yang pertama itu titiknya 3,6, berarti X-nya 3, Y-nya 6. Y kita tarik ke sini. Oke. Nah, kemudian dari pertidaksamaan yang kedua, X-nya 4, Y-nya 3. Nah, maka daerah penyelesaiannya yang mana? Karena dari kedua garis ini katanya lebih kecil sama dengan, jadi daerah yang diarsir itu yang ini. Itulah dia daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 6 dan 3
X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 12. Kemudian kita lanjut untuk mencari nilai yang optimum. Nah, dari gambar ini, daerah yang diarsir di samping adalah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier. Kemungkinan hasil yang optimum ada pada titik A, titik B, atau titik C. Ingat, hasil optimumnya ada di titik A, titik B, atau titik C. Kemudian contoh, suatu daerah yang dibatasi oleh pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 24, dan X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 14. Nilai maksimum dari yang A, X ditambah Y, yang B, 5X ditambah Y, yang C, X ditambah 5Y. Oke, langsung kita selesaikan. Penyelesaian. Oke, penyelesaian. Kita baca lagi soal. Kita ambil pertidaksamaan yang pertama. 2X ditambah 3Y. 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 24. Ini pertidaksamaan yang pertama. Dari pertidaksamaan yang pertama kita cari nilai X-nya dengan memisalkan si Y-nya 0. Maka yang tinggal 2X sama dengan 24. X sama dengan 24 per 2, maka X sama dengan 12. Kemudian yang Y-nya 3Y sama dengan 24, maka Y sama dengan 24 per 3, jadi Y-nya sama dengan 8. Itulah dia yang kita dapat titiknya 12,8 dari pertidaksamaan yang pertama. Kemudian pertidaksamaan yang kedua itu yang ini, X ditambah 2Y. X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 14. Maka kita misalkan Y-nya 0, X-nya sama dengan 14. Kemudian Y-nya 2Y sama dengan 14, maka Y sama dengan 14 per 2. Jadi Y-nya sama dengan 7. Dari sini titiknya 14,7. Kemudian langkah selanjutnya apa? Sudah kita dapat titik-titiknya. Langkah selanjutnya kita gambarkan. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini untuk X. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini Y. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan dari pertidaksamaan yang pertama, X-nya 12, Y-nya 8. Oke, berarti kita tarik garis dari 8 ini sampai ke 12. Nah, kemudian dari titik yang kedua, X-nya 14, Y-nya 7. Kita tarik lagi garis. Nah, jadi daerah yang diarsir yang mana? Ingat tadi X lebih besar sama dengan 0, kemudian Y lebih besar sama dengan 0, dan ini lebih kecil. Jadi daerah yang diarsir itu yang ini. Oke. Kemudian tadi kan untuk mencari nilai optimum kita sudah dikasih tahu titik-titiknya, ada titik A, titik B, dan titik C. Jadi di sini titik A
Titik A-nya berapa? Lihat, di sini kan 7 untuk Y-nya, sedangkan X-nya 0. Jadi 0,7. Kemudian di sini titik yang paling berpotongan, yaitu titik B. Berapa? Belum tahu, masih belum diketahui. Kemudian titik C-nya berapa? Titik C-nya di sini yang 12,0. Nah, setelah ini yang kita kerjakan selanjutnya adalah mencari titik B. Cara mencari titik B gimana? Kita gunakan pertidaksamaan pertama dan kedua menjadi persamaan. Jadi, sini 2X ditambah 3Y sama dengan 24. Kemudian X ditambah 2Y sama dengan 14. Nah, saya mau mengeliminasi si X. Untuk mengeliminasi si X, yang di atas kan di depan variabelnya ini kan 2 nilainya, kemudian di sini 1. Jadi yang di atas saya kalikan 1, yang di bawah saya kalikan 2 biar X-nya mati. Maka ini kan tetap persamaan yang pertama tetap 2X tambah 3Y sama dengan 24. Kemudian persamaan yang kedua, semuanya dikali 2 menjadi 2X ditambah 4Y sama dengan 28. Oke, kita kurangkan, ini habis. Kemudian 3Y dikurang 4Y, ini hasilnya min Y. Kemudian 24 dikurang 28 itu hasilnya sama dengan min 4, maka Y-nya sama dengan 4. Kemudian nilai Y-nya ini kita substitusikan ke persamaan pertama atau kedua. Nah, saya mau mensubstitusikannya ke persamaan kedua saja. Jadi X ditambah 2 dikali Y-nya 4, saya ganti 4 sama dengan 14, maka X ditambah 8 sama dengan 14, maka X sama dengan 14 dikurang 8, jadi X sama dengan 6. Maka didapat titik B-nya itu 6,4. Nah, sudah kita dapat titik B-nya, titik A-nya juga sudah ada, dan titik C-nya sudah ada. Maka pertanyaannya, nilai maksimum dari X ditambah A, 5X ditambah Y, dan yang C, X ditambah 5Y. Nah, untuk yang A, di sini kan X ditambah Y, di mana titik A-nya adalah tadi 0,7. 0,7. Kemudian titik B-nya itu 6,4. Kemudian titik C-nya itu yang ini 12,0. Oke, maka X ditambah Y dari titik A, X-nya 0, Y-nya 7, jadi 0 ditambah 7 hasilnya 7. Kemudian dari titik B, X ditambah Y-nya berarti 6 ditambah 4 itu 10, dan kemudian dari titik C, dia X-nya 12, Y-nya 0, maka X ditambah Y sama dengan 12. Jadi dari pertanyaan yang A didapat nilai maksimum itu ada di titik C. Nah, untuk yang B dan yang C itu kalian kerjakan agar kalian tahu seberapa paham kalian terhadap penjelasan saya yang barusan. Di dalam program linier ada juga yang namanya model matematika dan penggunaannya. Model matematika ialah suatu penerjemah bentuk sehari-hari menjadi bentuk matematika, di mana model matematika terdiri atas persamaan-persamaan atau pertidaksamaan-pertidaksamaan linier.
Contohnya di sini, untuk membuat roti jenis A memerlukan 40 gram tepung dan 20 gram mentega. Sedangkan roti B memerlukan 30 gram tepung dan 10 gram mentega, di mana bahan yang tersedia 2,4 kg tepung dan 1 kg mentega. Tentukan berapa banyak dapat dibuat roti A dan roti B. Kemudian, jika laba roti A Rp20, roti B Rp50, maka tentukan laba maksimum. Nah, di sini kita menyelesaikan penyelesaian. Yang didapat dari soal katanya ada roti A, roti B. Kita pakai pemisalan, misalkan roti A, itu sama dengan X, roti B sama dengan Y. Kemudian kita buat aja dia bentuk tabel. Di sini roti A, di sini roti B. Kemudian ini tepung. Di sini kita buat mentega. Nah, tadi dikatakan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat roti A itu tepungnya ada sebanyak 40 kg dan menteganya 20 kg. Berarti 40 di sini 20. Kemudian untuk membuat roti B kita lihat di sini memerlukan 30 gram tepung, 10 gram mentega. 30 tepung, 10 gram mentega. Kita perhatikan di soal katanya bahan yang tersedia 2,4 kg tepung, berarti jumlah maksimum tepungnya itu 2,4 kg. Berarti kalau kita gramkan dia 2400 gram. Kemudian itu tadi tepung. Nah, dan katanya 1 kilo mentega. Mentega 1 kilo, berarti maksimumnya mentega 1 kilo. Itu kalau kita gramkan menjadi 1000 gram. Nah, dari sini kita dapatlah pertidaksamaannya, yaitu tadi roti AX, roti BY. Kita jumlahkan di sini 40X ditambah 30Y lebih kecil sama dengan 2400. Kemudian persamaan yang kedua itu dari sini 20X ditambah 10Y lebih kecil sama dengan 1000. Nah, yang ini bisa kita sederhanakan atau kita kecilkan menjadi 4X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 240. Ini juga 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 100. Nah, setelah kita dapat pertidaksamaannya sudah kita dapat, kemudian kita tentukan titik-titiknya dari pertidaksamaan ini. Dari pertidaksamaan yang pertama dulu, 4X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 240, maka 4X sama dengan 240, jadi X sama dengan 240 per 4. Nah, maka X sama dengan 240 dibagi 4 itu 60. Kemudian Y-nya 3Y sama dengan 240, maka Y sama dengan 240 per 3, maka Y sama dengan 80.
Y-nya 80. Sudah dapat Y-nya 80 dari persamaan yang pertama, pertidaksamaan yang pertama, kita lanjutkan ke pertidaksamaan yang kedua. 2x ditambah Y lebih kecil sama dengan 100. Maka 2x sama dengan 100, x sama dengan 100 dibagi 2, maka x-nya sama dengan 50. Kemudian Y-nya sama dengan 100. Oke. Nah, dari sini dapat titiknya 60,80, kemudian dari sini 50,100. Setelah dapat titik-titiknya, kemudian kita gambar. Oke, kita buat aja gambarnya di sini. Tarik garis. Ini X, ini Y. Kemudian kita perhatikan titik-titiknya. Mulai 10, 20, 30, 10, 50, 60, 70, 80. Ini juga begitu, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oke. Nah, dari titik-titiknya ini kita hubungkan garis untuk pertidaksamaan yang pertama itu x-nya 60, y-nya 80. Berarti ini y 80, x-nya 60, kita tarik garis seperti ini. Dan setelah itu dari titik yang kedua itu x-nya 50, y-nya 100. Kita hubungkan garis. Nah, setelah ini dari sini kita dapat titik A itu berarti 0,80. Kemudian ini titik yang berpotongan, titik B-nya masih mau kita cari. Kemudian titik C-nya itu di sini. Titik C-nya itu 50,0. Nah, setelah gambarnya jadi, kemudian maka daerah penyelesaiannya yang mana? Yang ini. Karena X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Itu juga harus diingat. Jadi daerah penyelesaiannya yang ini. Maka selanjutnya kita cari B. Kita cari titik B dari pertidaksamaan yang pertama dan kedua. Jadi kita buat dia bentuk persamaan. Di sini menjadi 4x ditambah 3y sama dengan 240. Kemudian pertidaksamaan yang kedua yang ini 2x tambah y sama dengan 100. 2x ditambah y kita buat sama dengan 100. Nah, dari sini kita mau mengeliminasi si y. Nah, yang di depan variabel y ini kan 3. Nah, sedangkan di sini 1. Jadi, di atas kita kalikan 1, di bawah kita kalikan 3. Maka yang di atas nilainya tetap 4x ditambah 3y sama dengan 240. Kemudian untuk yang persamaan yang di bawah kita kalikan 3, 2 kali 3, 2x dikali 3 itu menjadi 6x. Kemudian y dikali 3 ditambah 3y, kemudian 3 dikali 100 sama dengan
300. Kemudian di sini kita kurangkan, maka yang Y-nya habis, yang tinggal 4X dikurang 6X itu menjadi 2X sama dengan 240 dikurang 300 itu min 60, maka X-nya sama dengan 60 per 2, jadi X-nya sama dengan 30. Nah, kemudian yang kita cari berikutnya yang Y-nya kita masukkan ke persamaan yang kedua saja biar lebih mudah. Maka 2X ditambah Y sama dengan 100. X-nya tadi 30, 2 dikali 30 ditambah Y sama dengan 100, maka 60 ditambah Y sama dengan 100, jadi sama dengan 100 dikurang 60, maka Y-nya sama dengan 40. Jadi pertanyaan yang A terjawab, berapa banyak roti A dan roti B. Tadi roti A itu X, roti B itu Y, maka banyak roti A, lihat nilai si X itu sama dengan 30, terus roti B itu sama dengan 40. Terjawab pertanyaan yang A, yang A, berapa banyak dapat dibuat roti A dan roti B. Sekarang ke pertanyaan yang B, jika laba roti A 20 dan roti B 50, tentukan laba maksimum. Jika laba roti A 20, B-nya 50, berarti untuk yang B, Z-nya sama dengan tadi, dia 20 untuk yang A, yang B 50, berarti 20X ditambah 50Y. Kenapa 20X tambah 50Y? Tadi kan untuk yang roti A itu X, roti B-nya itu kan Y, maka labanya 20X ditambah 50Y. Jadi kita mau mencari laba maksimum, kita buat di sini 20X tambah 50Y, kita buat tabelnya. Kemudian kita masukkan titik A yang kita dapat tadi. Titik A-nya di sini, ya kan? Titik A-nya kan dari sini tadi. Oke, 0,80. Titik A-nya 0,80. Kemudian titik B yang kita dapat tadi, titik B yang kita dapat itu yang ini. Titik B-nya 30,40. 30,40. Ini titik B 30,40 ya kan, X-nya ini 30, Y-nya 40, kemudian titik C-nya yang ini 50,0. Nah, di sini titik C 50,0. Oke. Nah, sama seperti tadi, kita gantikan setiap titik-titik yang ada, mana yang X kita gantikan ke X, mana yang Y kita gantikan ke Y. Untuk yang A dulu. Nah, untuk titik A katanya di sini X-nya kan 0. Kemudian Y-nya itu 80. Jadi 0 ditambah 50 dikali 80, hasilnya sama dengan 4000. Kemudian untuk yang B, dia X-nya 30, berarti 20 kali 30 itu 600. Kemudian 50 dikali 40 itu 2000, jadi hasilnya 2600. Kemudian untuk yang C, 20 dikali 50 itu 1000.
Nah, kemudian dari sini kita mau melihat mana dia nilai maksimumnya atau nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar itu ada di sini. Berarti laba maksimum yang didapat itu adalah ketika penjualan roti A itu 0 dan penjualan roti B sebanyak 80, maka didapat laba maksimumnya sebesar 4.000.